Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Masih tentang keutamaan salat 5 waktu. Di antara keutamaan salat 5 waktu adalah melebur dosa-dosa yang telah lewat, ya. Hadis yang telah dibacakan tadi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatu al-khamsu, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna malam tughshal kabairu." Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, ya. Wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jum'ah menuju salat Jum'ah kemudian adalah kaffaratun, akan melebur, menghapus dosa-dosa, lima bainahunna, akan melebur dosa di antara salat-salat tersebut, ya. Malam tughsha al-kabair, selagi tidak diterjang pelanggaran berat, dosa berat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kata-kata selagi tidak diterjang pelanggaran berat, dosa-dosa berat, artinya yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Selagi tidak melakukan dosa besar atau mencuri yang banyak, atau kecil-kecil tapi terus-terusan, nanti jumlahnya menjadi banyak. Seksualitas, homoseksual, zina, itu dosa-dosa besar. Minum khamar, kemudian apalagi sampai syirik, ya. Nah, ini membunuh orang, na'udzubillah min dzalik. Ini dosa-dosa besar. Durhaka kepada orang tua, sumpah palsu demi Allah begini, menyertakan nama Allah tapi dia tidak seperti apa yang dikatakan, itu dosa besar. Ada seorang ulama namanya Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi, mengarang kitab namanya Al-Kabair. Al-Kabair artinya dosa-dosa besar, kumpulan dosa-dosa besar. Satu kitab, ya, khusus untuk membahas tentang dosa-dosa besar. Nanti akan dimulai dengan berbuat syirik, kemudian seterusnya sampai banyak sekali. Ada zina, ada membunuh, ada adu domba. Adu domba itu dosa besar. Adu domba, ya, dia dengan perkataannya atau perbuatannya seseorang itu, 2 orang akhirnya saling tengkar, saling tidak menyukai sama, sengit-sengitan. Itu dosa besar. 2 orang asalnya orangnya baik, gara-gara diomongin apa oleh pengadu domba ini, akhirnya 2 orang muslim ini bertengkar terus-terusan. Ini adu domba, ini dosa besar. Kemudian apalagi kalau yang diadu itu ormas dengan ormas, dosanya lebih besar lagi karena korbannya lebih banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekarang kan media itu banyak kita lihat itu orang ngadu, manas-manasin sini, dia nanti akan juga manas-manasin sini, sehingga sini panas. Ini kerjaannya orang-orang munafik, kerjaannya orang-orang musyrik yang memang benci Islam, itu biasanya mengadu domba antara orang Islam dengan Islam supaya mereka saling tidak suka, saling bertengkar, bahkan sampai bertempur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adu domba. Adu domba itu hanya istilah. Domba itu ya mungkin karena kalau mau diadu kayak domba mungkin kayak gitu atau gimana, saya nggak, kalau istilahnya jadi domba itu. Kalau manusia yang baik yang nggak mau lah diadu mesti nih. Ya gitu. Nah, itu dosa-dosa besar ini tidak bisa terhapus dengan sholat itu. Dia harus taubat dan memperbaiki, ya. Taubatan nasuha.
taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, gimana? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, di kitab Riyadhus Shalihin ini ada bab taubat. Di bab awal setelah ikhlas nanti ada taubat. Yang paling kita utamakan. Orang itu beribadah itu pertama yang ikhlas, kemudian yang kedua segera taubat dari perkara-perkara yang dosa-dosa besar. Ya. Ini saya nasihatkan kepada santri-santri ini. Ya, santri-santri semua, tolong kalau bukan miliknya jangan diambil. Dosa. Kalau antum ngambil milik orang lain, mungkin sekarang 1000, besok 1000 gitu, selama 6 tahun menjadi berapa? Asalnya mungkin kecil, tapi ya sekedar 1000 gitu. Itu paling dapat bakwan 1 atau bakwan 2. Tapi kalau berterus-terusan bakwannya bisa 1 rumah itu. Jadi besar. Ya. Oleh karena itu ulama mengatakan janganlah kau tertipu dengan kecilnya dosa, karena sesungguhnya kecilnya dosa ketika bertumpuk-tumpuk akan menjadi gunung. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu tinggalkan dosa, mau besar mau kecil tinggalkan dosa. Kemudian biarkan Salat itu meningkatkan derajat kita, semakin meningkatkan derajat kita. Jangan sampai ada pikiran dosa kecil-kecil nanti juga kena dihapus oleh salat kita. Nauzubillah min dzalik. Wala tahqiranna siwaruz dzunubi agman. Pokoknya perkataan ulama, jangan kau remehkan kecilnya suatu dosa. Kan cuman 500 perak gitu. Di atas mejanya atau di atas lemarinya teman. Itu nanti kalau ditumpuk-tumpuk itu bisa jutaan, bisa ratusan juta. Itu orang ngamen itu ngumpulkan 500 perak. Tapi kalau tiap hari, ya kalau sehari, ini saya bukan mengajari antum jadi pengamen, bukan. Ya, sehari bisa saja dia dapat 100.000. Iya, kalau dari pagi sampai 100.000. 100.000 kali kali 30 berapa coba? Berapa? Antum coba hitung ahli matematika nggak? 100.000 kali 30 berapa? Berapa? 3 juta kan? 100.000 kali 30 hari 3 juta, ngalahkan gaji saya. Jadi pengamen itu luar biasa. Tapi minta-minta itu tidak boleh. Cuman modal cereng-cereng, udah atau keplok-keplok sebentar nanti muter. Ini hindari kerjaan ini. Karena nanti bisa masuk ke dalam hadis tentang minta-minta. Tidaklah seseorang itu minta-minta dan minta-minta terus sehingga hatta ya'ti yaumal qiyamati, sehingga dia pada hari kiamat nanti laisa fi wajhi muz'atun minal lahmi, sehingga dia tidak ada daging di wajahnya. Nauzubillah min dzalik. Minta-minta dengan bentuk apapun ya, dengan bentuk apapun. Kalau dikasih ya, tapi kalau minta enggak betul. Ya. Kasih orang kita terima ya, tapi kalau minta, nih saya dikasih dong. Nah itu minta. Jadi gitu, sampai mana tadi? Jadi Rasulullah, saya ulangi lagi, Rasulullah bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Salat 5 waktu, antara salat dengan salat itu akan menghapus banyak dosa. Yang pasti akan banyak dosa diantaranya adalah kalau kita mungkin keluar, kemudian nggak bisa kita hindari depan kita itu ada wanita terbuka aurat.
kita nyetir, kalau kita nggak lihat ke depan ya kita bisa nabrak-nabrak, tapi lihat ke depan secara otomatis di depan itu ada paha yang terlihat, atau kalau paha ayam goreng nanti makan. Apanya orang Mormon itu dosa, nah, dosa. Tapi gimana lagi? Nggak pakai jilbab dan seterusnya, itu kan dosa-dosa kecil yang nggak bisa dihindari itu. Dosa-dosa yang nggak bisa dihindari. Nah itu insya Allah akan terhapus ya. Itu ibaratnya itu kita tuh kalau keluar itu kayak gitu-gitu. Di sini tuh banyak debu dosa. Sini debu, di mata banyak debu, telinga banyak debu. Kalau terus-terusan nggak pernah dicuci muka, ya udah wajahnya hitam. Nah inilah sholat ini dengan itu akan menghapus debu-debu itu. Nah, debu-debu itu akan terhapus. Tapi kalau sampai dosa besar itu nggak bisa dengan semprot itu. Itu harus pakai sabun yang kosong, krok gitu sampai betul-betul terkelupas dosanya. Kalau hanya sekedar diguyur sama air itu nggak bisa terkelupas. Bahkan kalau kadang-kadang harus dioperasi, berarti kalau penyakit itu, karena penyakitnya terlalu besar. Sama seperti antum di sini, kalau pelanggarannya terlalu besar itu kadang-kadang kita sudah susah untuk ngoperasinya, kecuali akhirnya udahlah istijat aja udah. Gitu. Out aja ya gitu. Kalau udah terlalu besar. Kalau kecil-kecil lah udahlah, enggak apa-apa gitu. Kalau kecil-kecil itu masih mudah dibenahi gitu. Udah pelanggarannya besar, naudzubillah gitu. Nah kayak gitu. Jadi fadilah dari sholat 5 waktu adalah semakin membersihkan. Oleh karena itu kalau orang bersih itu bersinar, wajahnya itu bersinar, walaupun kulitnya hitam. Namanya kulit hitam, kulitnya kok hitam, tapi dipandang mata ya enak. Jadi orang nggak pernah sholat itu karena memang banyak kotoran, pada dasarnya tuh kok ada kotorannya dia, sehingga nggak terasa ada sinarnya. Dia nggak ada sinarnya, nggak ada sinar pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang selalu mengabdi kepada Allah itu akan dikasih oleh Allah cahaya. Makanya kan as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun gitu. At-tuhuru syatrul iman. Jadi salat itu cahaya. Jadi salat itu bercahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Dan Allah juga memudahkan kita untuk kita bisa menjalankan salat-salat yang sunnah sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.